Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita semua melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan sangat sederhana, tidak membutuhkan banyak energi, tidak membutuhkan banyak emosi, juga tidak membutuhkan banyak uang. Dan semua orang bisa. Dan tentu itu bisa mengubah dunia menjadi lebih baik sedikit. Seringkali kita mendengar bahwa kita ingin mengubah dunia. Sebetulnya yang lebih penting adalah kita mau membuat dunia ini menjadi lebih baik sedikit saja. Dan itu sudah cukup. Karena kalau mengubah dunia itu rasanya besar sekali. Tapi kalau mengubah dunia menjadi lebih baik sedikit, dan itu dilakukan oleh semua orang, maka dunia akan berubah menjadi lebih baik, meskipun sedikit. Saya mengawalinya dengan sebuah kisah. Negara yang menyatakan dirinya sekuler, itu bukan berarti bahwa negara itu melarang agama di situ. Tidak. Tetapi hanya mengatakan bahwa agama tidak berkaitan dengan negara. Atau negara, lebih persisnya, tidak mengurusi urusan agama. Urusan agama adalah urusan pribadi, urusan privat, bukan urusan umum. Maka negara tidak campur tangan. Kalau mau sembahyang, sembahyang sendiri silahkan, tapi jangan ganggu yang lain, gitu. Kalau mau ngajari anak-anak tentang ajaran-ajaran agamanya, monggo silahkan, tapi jangan saling berantem berebut pemeluk agama yang lain, gitu. Negara itu bebas dari agama. Itu namanya sekuler. Acara-acara umum itu tidak diperkenankan karena itu urusan pribadi. Dan ternyata efeknya besar. Ketika agama, nilai-nilai moral tidak pernah muncul di masyarakat, tidak pernah dibicarakan karena ini urusan pribadi, tidak pernah dibicarakan secara terbuka di tempat umum, dalam pertemuan besar, tidak diawali dengan doa, acara TV juga tidak ada acara religius, tidak ada acara iman. Ternyata apa yang meresap di hati anak-anak kita, agama itu tidak penting, karena nggak pernah dibicarakan. Iman itu nggak penting, karena itu nggak pernah dibicarakan. Itu yang terjadi. Bahkan anak-anak tumbuh dengan kesadaran bahwa agama itu nggak ada. Karena nggak pernah dibicarakan, nggak pernah menjadi berita, nggak pernah muncul. Tindakan sederhana tapi bisa menghancurkan. Nah, saya justru ingin belajar kebalikannya. Kita juga bisa melakukan tindakan sederhana yang membuat menjadi lebih besar, yaitu sering-sering berbicara tentang iman, sering-sering berbicara tentang agama, terutama kepada anak-anak kita. Sering-seringlah berdoa, semua bisa berdoa. Sering-seringlah ajak anak untuk ke gereja, untuk berdoa, untuk melakukan kebaikan. Hal kecil dan simpel, tapi bisa dilakukan. Karena menurut penelitian, apa yang sering muncul di iklan, apa yang sering muncul di rekomendasi, di YouTube atau di media sosial yang lain, itu yang dianggap penting. Dan kadang-kadang orang mengklik saja karena orang lain juga melakukannya. Nah, bagaimana kalau kita juga bisa melakukan hal yang sederhana, nonton yang penting-penting dari media sosial. Itu juga bisa mengubah banyak hal. Kita yang pegang kendali. Karena kalau nggak ditonton, acara-acara yang nggak penting itu ya nggak laku. Nah, kita bisa melakukan sesuatu yang kecil, tapi dampaknya besar. Karena itu, sebetulnya pada waktu pagi-pagi, saya menyapa saudara sekalian, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita? Sebetulnya saya sungguh-sungguh. Saya itu menawarkan sesuatu yang bisa mengubah dunia, tetapi sederhana, semua orang bisa melakukannya, yaitu memulai hari dengan penuh sukacita. Bayangkan, kalau semua orang memulai hari ini dengan penuh sukacita,
dunia akan menjadi lebih baik sedikit, lebih penuh sukacita. Dengan tindakan yang sangat sederhana, memulai hari dengan penuh sukacita. Dan yang kemudian yang kedua, punya niat berbuat baik. Itu meskipun kecil, kalau kita punya niat baik dan kalau itu dilakukan oleh semua orang, bayangkan efeknya. Meskipun kecil, seluruh dunia menjadi lebih baik karena kita melakukan kebaikan. Semuanya. Dan saya ingin menawarkan satu hal yang juga sangat sederhana. Membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Tidak usah jauh-jauh, hari ini saja. Dasarnya adalah bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka dalam melakukan segala sesuatu, handle ourselves with care. Supaya kita juga menghandle orang lain juga dengan penuh perhatian, dengan hati-hati. Dan yang saya tawarkan adalah tindakan sederhana, tidak perlu bayar, semua orang bisa dan membahagiakan. Dan bisa membuat dunia menjadi lebih baik meskipun sedikit. Tersenyum. Senyum itu bisa mengubah dunia. Kalau semua orang tersenyum, hari ini memberi senyuman yang paling manis yang kita bisa kepada orang lain, paling tulus, dunia menjadi lebih baik sedikit. Karena itu sebetulnya kita bisa mengubah dunia, tetapi dengan mengubah diri kita sendiri. Lalu dunia menjadi lebih nyaman, hidup kita juga menjadi lebih nyaman. Tidak perlu melakukan hal-hal besar. Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 16. Hendaklah dalam hidupmu bersama, kalian semua jangan memperhatikan pada perkara-perkara yang tinggi. Namun arahkanlah hatimu pada perkara-perkara sederhana. Lihat. Maka kalau saya mengajak kita semua untuk memulai hari dengan penuh sukacita, saya sungguh-sungguh. Itu bisa mengubah dunia. Dan dasarnya adalah bahwa kita sungguh dicintai oleh Tuhan. Kita itu cukup dengan cinta Tuhan saja. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai hari dengan penuh sukacita. Apalagi begitu Anda bangun, Anda itu sudah untung, sudah cuan. Lah karena enggak punya modal kok untuk hidup ini. Investasi juga enggak, tahu-tahu hidup dirawat orang tua. Loh, sudah untung. Enggak pernah rugi kita itu. Karena itu harus mulai dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan menyadari bahwa kita dicintai oleh Allah begitu besar. Dan karena itu kita mencintai yang lain dengan tindakan-tindakan sederhana. Tindakan sederhana itu lebih menentukan daripada yang besar-besar. Kalau Anda melihat atau menggunakan apa saja yang nampaknya sederhana, sebenarnya itu tidak sederhana itu. HP misalnya. Anda kemudian bisa melakukan sesuatu tindakan dengan hanya menyentuh layar, touchscreen. Sederhana sekali, gampang. Tetapi untuk bisa sampai pada menciptakan touchscreen, itu ruwet banget. Karena itu apa yang tampil di media sosial, itu sebetulnya tidak sederhana. Yang lebih menentukan adalah tindakan sederhana yang bisa Anda lakukan, saya lakukan, dan yang biasa-biasa. Tetapi dengan catatan, lakukanlah dengan cinta yang besar dan lakukanlah sebaik-baiknya, yang terbaik. Itulah sumbangan kita untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Bahkan dengan senyum saja yang semua orang bisa, tidak harus bayar, tidak perlu waktu. Kalau dilakukan dengan setulusnya, semurninya, dengan penuh cinta, mengubah hati orang. Dan kalau itu dilakukan oleh semua orang, dunia berubah. Bahkan mungkin bola dunia ini tidak hanya bulat, tapi ada senyumnya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang komentar, melihat Romo tersenyum aja udah seneng saya. Nah, coba. Bukan sombong, tapi itu sharing pengalaman. Karena bisa mengubah hati. Tindakan-tindakan sederhana. Small act of kindness. Maka kita perlu melakukan. Kita yang menjadi sumbernya. Dimanapun kita berada.
Maka menurut saya, kita harus mulai berhenti untuk mengeluh, protes terhadap lingkungan kiri kanan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita yang mulai tindakan-tindakan sederhana itu. Mau mulai hari dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, punya niat baik untuk melakukan kebaikan dan mengajak orang lain tanpa harus banyak kata-kata, dengan senyuman, bahkan dengan non-reaktif. Saya juga ingin mengajak Anda semua hari ini, tidak usah lama-lama, hari ini saja, non-reaktif terhadap kritikan, terhadap ejekan, terhadap tindakan yang lebih merendahkan, atau terhadap lampu merah, terhadap kemacetan, non-reaktif. Kenapa? Karena reaksi kita itu menimbulkan riak energi. Kalau kemudian energinya positif, oke. Karena itu tindakan small act of kindness itu penting, tindakan kecil yang sederhana, tetapi yang baik. Tetapi kalau kemudian reaksinya kita negatif, itu juga energi. Anda dan saya itu energi, medan energi. We are not a physical being. Kita itu bukan makhluk fisik, tetapi makhluk spiritual. Kenapa? Karena kita terdiri dari atom. Atom dibelah lagi jadi proton. Di dalam proton apa? Energi. Jadi sebetulnya kita itu energi, bukan makhluk fisik. Keliru. Karena itu kita perlu. Bahkan non-reaktif itu penting. Kenapa? Karena kita tidak mempolusi, menyebabkan polusi energi, yaitu energi negatif. Tetapi kita sungguh-sungguh memancarkan energi positif karena kita punya niat baik untuk melakukan sesuatu kebaikan, meskipun kecil. Apalagi dasarnya adalah kesadaran bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan, sehingga melakukannya juga dengan hati-hati. Maka handle yourself with care. Start the day with joy because you are loved. Tuhan memberkati.